sahabat Scripture Union Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu terkasih. Apa kabarnya di sore hari ini? Di hari Jumat 15 Agustus 2025. Saya Restu Santoso kembali hadir menyapa Ibu Bapak selama 1 jam ke depan dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini kita akan ditemani oleh narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang, PhD. Beliau adalah dosen perjanjian baru Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Kami akan menyapanya terlebih dahulu. Selamat sore Pak Pendeta Asigor. Selamat sore Ibu Pendeta Restu. Waduh, kabarnya ini kok kesannya lagi sibuk-sibuknya Pak. Oh, Lelah gitu. biasa saja selalu. Sehat ya, semangat ya. Sehat, terima kasih. Oh, puji Tuhan. Kami yang justru terima kasih untuk kesediaan Bapak. Kesekian kalinya menjadi narasumber di acara kami ini, Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih ya Pak Pendeta. Ya, sama-sama Bu. Ya, ya. Apa yang Ibu Bapak pikirkan atau rasakan saat mendengar kata kitab Wahyu? Biasa saja, susah, bingung, atau bahkan menakutkan. Mungkin di antara kita ketika mendengar kata kitab Wahyu, yang terbesit adalah sebuah kitab yang berisi penglihatan, simbol-simbol atau nubuat tentang akhir zaman, serta kemenangan akhir Kristus atas kejahatan. Namun mungkin juga ada beberapa di antara kita mengatakan bahwa kitab Wahyu itu terlalu sulit dimengerti. Karena itu tadi terlalu banyak simbol, yaitu dalam bentuk angka, warna, atau binatang yang akhirnya sulit dipahami atau bahkan menakutkan karena ini berbicara tentang akhir zaman yang digambarkan begitu mengerikan. Nah, apakah sedemikian misteri dan menakutkankah kitab Wahyu ini? Karena itu di acara kita saat ini, Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia, pada hari ini kami mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat dengan kitab Wahyu bersama dengan narasumber kita, Pak Pendeta Asigor, dalam tema Wahyu, harapan di tengah kegelapan. Karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, Ibu Bapak Tuhan. Kristus Yesus, inilah kami anak-anak. Kami rindu untuk lebih dekat kepadamu. Saat ini kami akan bersama-sama menggali kitab Wahyu yang mungkin banyak di antara kami sulit untuk memahami kitab ini karena begitu banyak misteri dan menakutkan di dalamnya. Tapi hari ini kami ingin melihat sesuatu hal yang berbeda. Kami akhirnya berani untuk menggali dan lebih dekat lagi melalui firman-Mu, yaitu kitab Wahyu bersama dengan narasumber hebat kami, Pak Pendeta Asigor. Inilah kami Kristus, berkatilah kami. Amin. Baik, Bapak Pendeta Asigor. Sesi pertama ini kami serahkan kepada Pak Pendeta untuk memaparkan materi. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik, terima kasih Bu Pendeta Restu. Terima kasih. Sejak terakhir kali sudah agak lama ya kita jumpa. Dan terima kasih untuk undangannya. Kita akan belajar tentang kitab Wahyu. Ini mungkin bukan lembaga pertama yang meminta saya menyampaikan kitab Wahyu. Sebelumnya ada beberapa juga, dan bahkan ada satu lembaga yang mengupas Wahyu dari pasal terakhir, pasal pertama sampai terakhir. Dan saya ada mengambil bagian 6 sesi atau 7 sesi di situ. Dan semakin saya mendalaminya, jadi ini semacam pendahulu, dan pendahulunya walaupun walaupun tegas gitu, tapi jangan sampai meredupkan semangat kita belajar pada malam hari ini. Jadi poinnya, makin saya mendalami kitab Wahyu, makin melihat itu tidak mengerikan sama sekali, makin tidak mengerikan sama sekali, makin merasa itu justru sangat naturalistik begitu, tapi tentunya dalam konteks pada zaman itu. Tapi saya baru nanti di bagian akhir akan tiba ke situ. Sekarang saya mau memulai dulu menjelaskan kitab Wahyu secara menyeluruh, namun ringkas. Saya baru selesai membimbing mahasiswa S1 saya, S2 maaf, terkait dengan ini. Dia menulis kitab Wahyu dan menawarkan
pembacaan cross temporal reading begitu ya. Itu istilah yang juga kami berdua coba ramu bagaimana membaca kitab tersebut. Nah, karenanya judul saya bikin kitab Wahyu menakutkan atau memberi pengharapan. Tulisan yang ada di depan ini adalah huruf Yunani ya. Ini adalah huruf Yunani yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Wahyu, dalam bahasa Inggris Revelation, Apokalipsis. Itu artinya sebetulnya menyingkapkan, membuka sesuatu yang terselubung dibuka begitu ya. Baik, kita masuk dalam pendahuluan dulu seputar penulis, karena saya akan bicara secara keseluruhan supaya Bapak bisa mengerti kitab Wahyu secara keseluruhan begitu ya. Di awal kitab ini pasal 1 ayat 1, ayat 4, 9, tapi juga di 22 ayat 8 penulisnya memperkenalkan diri sebagai Yohanes begitu ya, sebagai Yohanes. Karenanya kebanyakan kita akan berasumsi bahwa ini adalah Rasul Yohanes begitu ya. Namun asumsi menyebutnya sebagai Rasul Yohanes tidak keliru, serta-merta keliru begitu ya. Mengapa? Karena penulis Kristen mula-mula, bapak-bapak gereja mula-mula seperti Justinus Martir, Irenaeus, Tertullianus, Clement dari Alexandria, dan di kanon Muratori, ini salah satu kanon paling awal gitu ya, kanon Muratori, ini menyebutkan Injil ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi umat yang modern yang menganggap bahwa penulisnya Rasul Yohanes ya tidak serta-merta keliru begitu, tapi juga kita harus hati-hati untuk main pukul rata seperti itu. Tapi paling tidak selain teks itu sendiri yang bersaksi tentang dirinya, maka cukup banyak bapak gereja yang bersaksi tentang siapa penulisnya, yaitu Rasul Yohanes. Nah, dalam konteks modern bagaimana? Nah, tentunya itu berbeda, yaitu akan saya bahas begitu ya. Karenanya mari menyimak. Dikatakan dia menulis kepada orang percaya yang berada di daerah Asia Kecil. Asia Kecil ini bukan Asia kita, bukan benua Asia, karena pada zaman itu belum ada pembagian geografis dunia dalam benua-benua begitu ya. Ini adalah provinsi, jadi salah satu provinsi dalam Kekaisaran Romawi. Jadi manakala Bapak baca dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru ada istilah Asia Kecil, jangan taruh di kepala ini benua Asia gitu ya, tapi ini provinsi gitu, di bagian Kekaisaran Romawi. Nah, kemudian dia menyebut si penulis saudara sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menanti Yesus yang berada di Pulau Patmos, yang oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus berada di sana begitu ya. Dan karenanya perhatikanlah bahwa dari sejak awal sudah ada ini sekutu dalam kesusahan atau teman dalam penderitaan. Artinya jelas bahwa ini jadi tema besar, tema utama ya. Ini jadi fokus utama, karena yang disebutkan sekutu bukan dalam kesenangan, bukan sekutu dalam sukacita, bukan sekutu dalam berkat, apalagi sekutu dalam kemakmuran ya, bukan. Sama sekali bukan sekutu dalam hal-hal tersebut, tapi dalam kesusahan. Menyebutkan kesusahan jelas arahnya gitu ya. Maka karenanya biasanya gini, kalau saya mengajak mahasiswa saya baca menafsir, saya selalu meminta pay attention to every detail. Every detail is important. Kadang-kadang kita mengabaikan kan, waktu baca kitab kita skip saja, kita lihat yang penting-penting. Sebenarnya dalam membaca kitab tidak boleh gitu, apalagi menafsir. Justru every detail is important. Every detail, every minor detail is as important as major detail ya. Detail minor, detail mayor sama pentingnya, jadi jangan dibeda-bedakan. Nah, untuk konteks sekarang banyak ahli PB yang mempertanyakan kitab Wahyu, apa benar ditulis oleh Rasul Yohanes. Perbedaan mendasarnya, pertama gaya bahasa. Gaya bahasa antara kitab Wahyu dengan Injil Yohanes itu berbeda sekali, begitu ya. Kemudian gramatik Yunani dalam Injil Yohanes sederhana namun akurat. Sebaliknya, dalam kitab Wahyu seringkali ada irregularitas gramatik. Ini kan pembeda yang signifikan ya, pembeda yang signifikan. Nah, nampaknya penulis kitab Wahyu karenanya tidak terlalu mahir, begitu ya.
dalam konteks bahasa Yunani. Selain itu terdapat perbedaan dalam gaya penulisan dan konten teologisnya. Kedua hal ini mungkin dipengaruhi bahwa kenyataan kitab Wahyu merupakan kitab apokaliptik yang dipenuhi dengan beragam simbol yang aneh. Nah, Bapak, perlu dicamkan juga bahwa pada zaman itu bahasa simbolik itu normal. Kalau kita di Indonesia kan biasanya dalam dunia dunia entertainment gitu ya, pantun itu biasa diucapkan gitu ya. Di pesta adat Batak misalnya, Batak Toba yang sering saya hadiri, cukup sering orang Batak bilang umpasa. Umpasa itu yang mirip dengan umpama. Itu kayak pantun juga gitu, umpasa gitu ya. Dalam budaya Melayu pantun juga ada. Bahkan ada sampai beberapa bait gitu ya dalam berbalas pantun. Nah, itu hal yang lumrah dalam sebagian budaya di Indonesia. Nah, dalam budaya pada waktu itu, mempercakapkan sesuatu dengan perumpamaan juga lumrah. Mempercakapkan sesuatu secara simbolik juga lumrah gitu. Nah, karenanya ini menjadikannya signifikan. Kenapa signifikan? Karena yang lumrah buat mereka bisa sangat complicated buat kita. Yang lumrah dan wajar dan normal masuk akal buat mereka bisa absurd, bisa konyol, bisa aneh buat kita. Contoh nih sederhana nih. Datanglah seorang perempuan, saya keluar dari kitab Wahyu ya. Datanglah seorang perempuan Sirofenisia kepada Tuhan Yesus dan berharap anak perempuan yang sakit disembuhkan. Waktu dia datang, Tuhan bilang apa? Tidak baik memberikan makan yang ada di atas meja kepada anjing. Nah, kemudian si perempuan bilang, tetapi Tuhan, anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus merespons, besar imanmu, anakmu sudah sembuh. Seketika itu juga, dan ketika dicek kesembuhannya terjadi pada saat kurang lebih setelah Yesus bicara. Kira-kira gitu. Nah, sebagian orang Indonesia berkata Tuhan Yesus ngomongnya kasar. Dan bahkan teolog-teolog ternama pun, bukan teolog biblika ya, teolog-teolog ternama juga berkata itu tuh contoh Yesus pernah ngomong kasar. Begitu. Nah, sebagai teolog PB saya akan berkata, oh tidak, Yesus tidak bicara kasar. Pada saat itu dalam budaya baik Palestina, Israel maupun Mediterania Timur Tengah kuno, anjing itu bukan binatang yang hina. Bukan binatang hina, tapi juga bukan binatang yang sangat disayang laksana anak seperti orang-orang barat gitu ya. Kalau orang barat kan ekstrim kanan gitu. Kalau Indonesia kan ekstrim kiri gitu ya. Contoh nih, dekat sekolah anak saya ada seorang perempuan naik motor, di depannya anjing duduk nggak ngapa-ngapain. Kemudian si perempuannya kaget menghindari itu anjing dan dia jatuh dari motor. Bayangkan, anjingnya tidak berbuat apa-apa. Kenapa sampai dia kaget jatuh dari motornya? Karena sudah ada konsep di kepala, ya, anjing itu rendah, najis, bla 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 gitu ya. Karena udah ada konsep gitu. Nah, pada zaman ini nggak ada konsep seperti itu. Jadi pada zaman sekarang di konteks Indonesia anjing itu binatang hina, haram, najis, ya kan? Tapi dalam konteks Eropa, aduh dia lebih disayang daripada anak, bisa begitu. Kenapa? Karena di Eropa ada perkataan begini, as faithful as a dog, setia seperti seekor anjing. Tapi bahkan ada yang dibilang anjing lebih setia. Mengapa? Kepada majikannya. Karena manusia, anak bisa gigit orang tua, ya kan? Nah, karena di dalam konteks Eropa anjing nilainya tinggi, dalam konteks Indonesia anjing nilainya rendah. Nah, kita sebagai orang Indonesia seringkali menggunakan konsep yang kita miliki di benak kita karena pengaruh lingkungan budaya kita sekitar. Kita nganggap itu di Alkitab juga begitu, sehingga oh Yesus ngomong anjing itu kasar. Salah, berarti kita nggak paham konteksnya. Di situ nggak kasar, tapi juga nggak seperti orang Eropa. Maksudnya gimana? Orang Yahudi menganggap orang-orang bukan Yahudi itu anjing. Jadi Yesus sedang mengetes nih. Kamu kan menurut orang Yahudi anjing, gak layak menerima keselamatan. Kamu bukan bagian dari rumah Allah. Nah, kemudian dia bilang, ya tapi ya kami yang bukan bagian dari rumah Allah juga berhak dong. Seperti seekor anjing yang dapat makan dari meja tuannya juga dapat remah-remah itu. Makanya Tuhan bilang, imanmu besar. Kan gak mungkin kalau Yesus ngomong kasar dengan menggunakan anjing, terus tiba-tiba Yesus ngomong iman kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karenanya apa yang lumrah pada saat itu Yesus ngomong anjing, perempuan itu nggak merasa terhina loh. Artinya berarti memang perempuan itu tidak menganggap itu sesuatu yang menghinakan. Tapi itu sebuah simbol yang baginya mudah dimengerti. Bagi kita bisa salah mengerti. Gitu.
Ya, ini satu contoh, ada banyak sekali tampar pipi kanan, pipi kiri. Kita menganggapnya pasivitas. Kalau tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya pernah jelaskan juga dari YouTube, silakan di Google saja. Intinya adalah tampar pipi kanan, dikasih pipi kiri. Kasih pipi kiri itu bukan pasivitas. Itu adalah perlawanan nilai kekerasan. Ada penjelasan panjang lebarnya, tapi intinya itu bukan pasivitas. Itu perlawanan nilai kekerasan. Mengapa? Kalau kita tampar pipi kanan, tamparnya pakai tangan kanan, itu tamparnya pakai punggung tangan. Itu menunjukkan yang nampar majikan, yang ditampar budak. Nah, kalau dikasih pipi kiri, tamparnya pakai tangan kanan, maka pakai telapak tangan. Yang ditampar dengan telapak tangan itu adalah sesama. Misalnya bapak ke anak, setara, sederajat, sama-sama orang di atas begitu. Maka waktu orang ditampar pipi kanan ditampar punggung kanan kasih pipi kiri, berarti dia tidak mau direndahkan, dia melawan dengan cara kekerasan. Artinya Yesus bukan mengajarkan pasivitas yang kemudian kita jadi konyol gitu. Itu contoh kedua. Ada banyak contoh lain. Nah, yang paling staggering, paling menyusahkan begitu ya, adalah kitab Wahyu. Mengapa? Simbol-simbol yang aneh bagi kita. Simbol-simbol yang aneh, yang sebetulnya bagi mereka tidak aneh. Nanti ada beberapa contoh yang saya sebutkan, dan kemudian saya akan tunjukkan kira-kira bagaimana pada zaman itu. Tapi sekarang kita lanjut dulu pada topik kita. Ada banyak kemiripan dari semua kitab PB, hanya Injil Yohanes dan Wahyu, kemiripan Yohanes dan Wahyu yang menyebut Yesus sebagai firman Allah. Tidak ada lagi yang lain. Yohanes 1 ada satu, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah gitu ya, dan firman jadi manusia 14, dan kemudian anak manusia itu ada di pangkuan Bapa, yang berarti yang dimaksudkan jelas Yesus sebagai logos tuteu tadi, firman Allah begitu. Dan kemudian di Wahyu juga disebut 19 ayat 13, dan artinya berarti secara teologis pada sisi yang satu ada perbedaan, sisi yang lain ada kemiripan, yang kemiripannya tidak bisa diabaikan, di mana hanya ada di Injil Yohanes dan Wahyu Yohanes begitu. Sehingga ini menunjukkan ikatan yang sangat kuat. Sementara Paulus tidak pernah menyebut Yesus adalah firman Allah begitu. Dan kemudian ada juga mengacu Yesus sebagai domba. Kemudian hanya dalam dua kitab ini ada kata tabernakel, Yohanes 1 ayat 14, Wahyu 7 ayat 15. Nah, lebih jauh hubungan Bapa Putra yang sangat ditekankan dalam Injil Yohanes juga muncul di Wahyu. Kemudian Wahyu juga mengundang, barang siapa haus hendaklah dia datang, barang siapa mau hendaklah mengambil air hidup dengan cuma-cuma, Wahyu 22:17. Dan ini juga muncul di Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, teologi ini kan penting sekali. Mengapa? Karena di sini Yesus menjadi pemberi atau sumber air hidup yang kekal, baik menurut Yohanes maupun Wahyu, Injil Yohanes maupun Wahyu. Sementara ini teologi yang sangat kental gitu, Johannine teologi. Ini teologi Yohanes begitu, yang tidak ada di dalam ketiga Injil sinoptik. Nah, ketika muncul di Wahyu, kemiripan ini sangat mencolok, tidak bisa diabaikan. Karena biasanya yang menolak pendapat bahwa Wahyu bukan ditulis oleh Rasul Yohanes menggunakan dalil-dalil ini. Saya menyampaikan dua posisi dengan dua argumentasi yang mendukung satu dengan yang lain begitu ya. Nah, berikutnya terkait dengan tempat dan tahun penulisan. Nah, rekan-rekan sekalian, Yohanes menulis wahyunya ketika berada di Patmos, sebuah pulau batu karang kecil di Laut Aegea. Pulau ini berfungsi sebagai tempat penampungan pekerja yang dikirim oleh penguasa Romawi gitu ya. Kalau di kita seperti Nusa Kambangan, tapi kalau Nusa Kambangan kan sebagai hukuman gitu ya. Yohanes menyatakan dia berada di Patmos karena firman Allah, karena kesaksian Yesus. Tapi tidak benar jelas apakah ini pembuangan sebagai bagian penyiksaan atau justru sebagai kehendaknya sendiri sebagai misionaris untuk memberitakan Injil di sana gitu ya. Jadi apakah dia juga jadi yang dibuang gitu ya, seperti tadi mirip Pulau Nusa Kambangan, tapi kalau Nusa Kambangan benar-benar jadi penjara, kalau ini dibuang begitu ya. Nah, tradisi kuno Kristen meneguhkan kesaksian Yohanes yang efektif akan Injil. Ini membuat penguasa-penguasa Romawi selama pemerintahan Kaisar Romawi Domitianus, di mana dia dipaksa bekerja di antara orang buangan lainnya. Nah, tapi kemudian dia diizinkan kembali ke Efesus.
Nah, konon dalam sejarah gereja di Efesus, di daerah di mana Paulus membangun gerejanya, Paulus membuka gereja di sana, konon salah seorang penatua di sana juga bernama Yohanes. Karenanya juga ada yang berkata, sangat mungkin bagi yang menolak Rasul Yohanes, sangat mungkin Yohanes penatua di Efesus yang menulis Wahyu Yohanes. Tapi bagi yang menerima Rasul Yohanes sebagai penulisnya berkata, ya Yohanes kan di 1, 2, 3 Yohanes menyebut dirinya penatua. Jadi sangat mungkin penatua di Efesus yang bernama Yohanes itu ya Rasul Yohanes ini. Jadi selalu ada dua pendapat seperti itu begitu. Nah, kemudian di Patmos Yohanes menulis surat-surat penggembalaan kepada gereja-gereja di Asia karena mereka mengalami banyak pergumulan. Nah, terkait dengan ini kalau misalnya kita mengasumsikan penulisnya adalah Rasul Yohanes, maka kita akan melihat bahwa ada 7 jemaat yang menerima surat dari Yohanes. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan surat itu, nampaknya kalau kita membacanya dan melihatnya sebagai surat-surat, maka nampaknya di awal sekali 7 surat itu surat terpisah dikirimkan. Tapi dalam proses kemudian digabungkan dan kemudian dimasukkan dalam Wahyu Yohanes ini. Karenanya ada surat kepada 7 jemaat yang dituliskan secara detail satu persatu begitu ya. Nah, kalau ini surat penggembalaan kan logikanya dikirimnya secara terpisah begitu ya. Nah, berikutnya kitab ini ditulis pada masa di mana Kekaisaran Romawi bersikap keras terhadap kekristenan. Nah, ujungnya adalah persekusi, penganiayaan, penindasan. Ujungnya begitu. Artinya begini, penerima surat Wahyu ini, kitab Wahyu ini adalah komunitas Kristen yang sedang mengalami persekusi, penindasan, penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh. Makanya misalnya tadi ada nama Justinus Martir kan, Justin the Martyr itu adalah martir Kristen, salah satu martir Kristen gereja mula-mula yang perdana. Nama lainnya Polikarpus. Nah, Polikarpus punya sejarah juga yang menarik bagaimana dia jadi martir begitu ya. Nah, karenanya intinya adalah penerima kitab Wahyu berarti orang-orang Kristen yang sedang menderita persekusi, penganiayaan, penindasan, bahkan ada juga yang dibunuh karena imannya. Nah, karenanya dalam sejarah gereja ada beberapa kaisar yang tidak bersahabat, bahkan menjadi musuh kekristenan yang baru bertumbuh. Yang pertama Kaisar Nero. Ada yang mengatakan kalau begitu penulisannya ditulis pada masa Kaisar Nero atau paling tidak setelahnya. Ya, setelahnya dalam pengertian masih banyak orang Kristen yang mengalami persekusi. Jadi paling tidak di masa akhir Nero atau awal setelahnya. Jadi penindasannya belum selesai. Dan ini biasa didasarkan pada huruf Ibrani untuk Nero 666 ini ya. Nanti kita akan bahas di bagian yang terakhir. Ada juga legenda bahwa Nero akan muncul kembali di timur setelah kematiannya. Jadi ada legenda bahwa nanti setelah mati dia akan muncul lagi begitu ya. Kan di Yunani Romawi penuh dengan legenda seperti itu. Nah, argumen-argumen seperti ini didasarkan pada dugaan semata. Selain itu, penganiayaan Nero atas orang-orang Kristen merupakan tindakan pribadi yang umumnya didasarkan pada sebentuk kegilaan. Karena dalam catatan sejarah, Nero memang dicatat sebagai orang yang mengalami kegilaan, madness gitu ya. Madness, kegilaan kekuasaan, bukan dalam pengertian ketidakwarasan yang umum gitu ya. Tapi ini madness gitu. Kegilaan akan kekuasaan, bukan cuma penyalahgunaan, tapi sudah mabuk kekuasaan dan jadi gila dan melakukan sesuka hatinya, begitu ya. Kekaisaran Romawi dipenuhi dengan kaisar-kaisar yang memang secara kejiwaan memiliki penyimpangan kejiwaan yang luar biasa. Salah satu contoh yang lain adalah Caligula. Caligula adalah sosok kaisar yang hedonistik sekali, sangat hedonistik. Nah, karenanya konsensus umum para pakar adalah Wahyu ini bukan ditulis pada era Nero, tapi pada era pemerintahan Kaisar Domitianus 81 sampai 96. Saya tidak akan menjelaskan argumentasi yang lebih panjang lebar, nanti waktu kita habis. Tetapi ketika dibanding-bandingkan, nampaknya di era Nero terlalu cepat, gitu ya. Di era Nero terlalu cepat. Bahwa Petrus dan Paulus mati di era Nero, ya. Karena dia tadi, seperti tadi saya sudah jelaskan di sini,
Kalau Nero 5468, maka Paulus konon dan Petrus dipersekusi mati antara 6, ada yang bilang 63 ke 65, ada yang bilang 65 sampai 67. Yang lebih moderat antara 63 sampai 67, yang berarti masih di periode kekaisaran Nero. Atau dengan kata lain, Paulus Petrus adalah korban dari persekusi kekaisaran Nero gitu ya. Tetapi dalam konteks Wahyu, maka era Nero terlalu cepat. Mengapa? Karena Injil pun baru mulai ditulis. Kalau kita jadikan patokan tahun 60 saja, Markus baru mulai ditulis. Kalau kita jadikan patokan tahun 70 ketika Yerusalem diluluh lantakan berbasis Matius 24, 25 dan Markus 13 dan Lukas 20-an begitu, tentang akhir zaman begitu ya, tentang jatuhnya Yerusalem segala macam, maka Markus baru ditulis tahun 70, sehingga Markus ditulis kurang lebih sedikit setelah era Nero. Nah, karenanya terlalu cepat kalau Wahyu ditulis di kisah di periode waktunya Nero. Jadi kalau kita dari periodisasi penulisan kitab-kitab, kalau ngikuti Nero, Wahyu malah jauh lebih cepat dari Markus kan. Sementara Markus itu yang paling tua di antara Injil, 1 Tesalonika yang paling tua di antara surat-surat, tahun 45 gitu. Nah, karenanya Wahyu tidak mungkin secepat itu. Nah, karenanya kebanyakan pakar akan berkata lebih tepat era Domitianus 81 sampai 96 Masehi hidupnya, maka para pakar PB akan berkata sekitar 90-95. Nah, dalam dunia kepakaran biblika yang lebih modern, ada sebagian pakar yang akan berkata ditulisnya bahkan abad kedua, paruh abad kedua, antara 100 sampai 150. Dan kalau kayak gitu udah pasti bukan Rasul Yohanes. Jadi saya jabarkan beberapa kemungkinan di mana supaya Bapak tahu dalam dunia akademik biblika seperti apa, begitu ya. Kemudian tujuan penulisan kitab Wahyu pada awalnya ditulis sebagai sebuah surat ditujukan kepada 7 gereja Kristen di provinsi Asia. Wahyu 1 ayat 4, yaitu yang tadi 7 saya sebut, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, Yohanes berdiam di Efesus nampaknya menjadi penatua dari gereja-gereja lokal. Tadi yang saya sebut ya, konsekuensi logisnya kalau Rasul Yohanes yang menulis dan dari Patmos dia kembali ke Efesus, maka penatua yang bernama Yohanes di Efesus sangat mungkin Rasul Yohanes. Tapi kalau asumsi yang kedua yang disebutkan, berarti ada Yohanes lain di Efesus yang jadi penatua yang menulis kitab Wahyu. Jadi ini pendekatan yang lebih baru. Tapi yang paling baru yang mengatakan abad kedua, paruh pertama abad kedua. Nah, menjelang akhir abad pertama, jadi saya di sini menjelaskan penjabaran saya berasumsi pada yang pertama yang memang secara umum diterima, ditulis oleh Rasul Yohanes ya, bukan pada asumsi kedua apalagi yang ketiga gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama ya Bapak ya. Jadi saya basisnya yang pertama tadi, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, tapi kedua, ketiga saya jelaskan supaya Bapak tahu perkembangan gitu ya. Nah, menjelang akhir abad pertama, situasi gereja-gereja tersebut ditandai oleh kemerosotan rohani bahkan apostasi gitu ya. Gereja menghadapi masalah yang makin banyak baik dari dalam maupun dari luar. Nah, konteksnya seperti itu kurang lebih. Oke, PPT-nya sudah saya berikan kepada SUI, nanti biar SUI yang membagikannya kepada para peserta ya. Silakan nanti menghubungi panitia. Oke, sekarang saya singkat saja karena kalau panjang lebar ini butuh satu sesi khusus untuk menjelaskannya. Jadi tadi seperti saya katakan, saya membimbing mahasiswa S2 sudah lulus tentang cross temporal reading of the Book of Revelation. Saya mendorong mahasiswa saya untuk menuliskannya dalam bentuk jurnal karena istilah cross temporal reading baru dia yang menggagas begitu ya dalam penelitian tesisnya. Nah, kitab Wahyu itu ada beberapa pendekatan pembacaan. Pertama, preterisme. Preterisme itu apa? Preterisme ini memahami kitab Wahyu menjawab kebutuhan keadaan gereja-gereja Kristen di daerah Asia, provinsi Romawi pada abad pertama Masehi. Dengan demikian, kitab Wahyu tidak berisikan tentang wahyu apapun. Tujuannya hanya memberikan dorongan semangat bagi jemaat-jemaat di abad pertama yang mengalami persekusi. Itu kalau preterisme. Jadi karenanya dia bicara pada konteks masa lalu.
pada kejadian masa lalu yang sudah dan sedang dan masih dialami oleh gereja mula-mula pada masa penulis menuliskannya. Begitu ya. Itu preterisme. Idealisme. Kitab Wahyu berbicara mengenai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan secara umum, sehingga tidak dapat diterapkan kepada periode waktu manapun dalam sejarah. Jadi kalau preterisme itu sangat historis, berpatokan pada konteks historis di masa lalu, di abad pertama, idealisme kebalikannya. Karena dia bicara idealisme, maka sebetulnya itu semua simbol-simbol belaka, di mana poinnya adalah kebenaran, kebaikan melawan kesalahan, dan pada akhirnya kebenaran, kebaikan pasti menang gitu. Nah, ini kan sebetulnya prinsip di mana-mana dalam konsep sejarah dunia, sejarah keselamatan dunia, Heilsgeschichte atau Salvation History, ya, baik digunakan dalam konteks studi biblika maupun dalam konteks teologi sejarah global. Kita memahami kebaikan pasti akhirnya menang. Gitu, kira-kira gitu. Sejahat apapun Hitler, sehebat apapun Hitler, seberkuasa apapun Hitler, akhirnya kalah juga. Kira-kira begitu. Artinya kebaikan, kebenaran pasti tetap akan menang. Nah, itu konsep idealisme. Karenanya membacanya dengan pembacaan idealisme adalah melihat aspek kebenaran dan aspek kejahatan, melihat bagaimana aspek ini diceritakan, dan pada perikop-perikop tersebut bagaimana dia disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan. Jadi seperti itu. Itu pembacaan yang kedua. Sekarang pembacaan berikutnya, futurisme. Kitab Wahyu bernubuat tentang kejadian di masa yang akan datang, khususnya pasal 4 sampai 22 sebelum kedatangan kembali Kristus. Jadi futuristik ke depan, makanya disebut futurisme. Jadi nggak ada urusannya dengan masa lalu, tapi bicara masih nanti, di masa depan nanti. Nah, yang keempat, historisme. Kitab Wahyu menyediakan suatu presentasi simbolik mengenai garis besar profetik akan perjalanan sejarah masa yang akan datang, dimulai dari era para rasul hingga akhir zaman. Jadi dengan kata lain, ada semacam, ya bisa dikatakan nubuat begitu ya. Kalau futurisme sepenuhnya nanti ya, di akhir zaman gitu ya, sepenuhnya. Kalau historisme itu ya dia bergerak terus begitu. Bergerak terus sepanjang masa, dan karenanya kita bisa mencari jejak-jejak gitu ya, jejak-jejak perjalanan sejarah di dalam kitab Wahyu. Nah, risiko dari situ adalah kemudian kita melihat kalau ada kejadian global yang luar biasa, maka kita akan cari ini di kitab Wahyu. Misalnya COVID kemarin, tahun 2000 sampai 2022, ya 23 kan mulai reda, 3 tahun kan ya. Nah, sepanjang masa COVID, wabah COVID itu, kemudian ada yang berkata nih, di Amerika ada beberapa orang, di Indonesia juga ada beberapa orang yang berkata akhir zaman tiba. Mengapa akhir zaman tiba? Karena salah satu meterai dari 7 meterai itu bicara wabah, penyakit, sampar, dan seterusnya. Karenanya, oh ini akhir zaman nih, udah mau datang nih. Ini contohnya, masih nanti, tapi ini udah mulai penggenapan gitu. Nah, misalnya seperti itu ya, itu contohnya. Nah, karenanya kalau kita ditanya pembacaan yang bagaimana yang sebaiknya, pembacaannya saya menyetujui pembacaan lintas waktu atau cross temporal. Artinya begini, ada bagian yang memang sudah terjadi. Misalnya tentang perempuan dan anak. Perempuan dengan anak itu sudah terjadi. Itu bicara siapa? Ada 2 tafsir. Perempuannya dianggap pertama Israel, atau lebih spesifik Maria, anaknya jelas Mesias, yaitu Kristus begitu. Ada yang menafsir gereja. Kalau itu tidak mungkin perempuan yang melahirkan anak gereja. Masa gereja melahirkan Mesias? Kan kebalik. Mesiaslah yang jadi kepala gereja. Kan gitu, Kristus kepala gereja. Karenanya menafsir perempuan sebagai gereja itu salah sama sekali. Karena logika teologinya nggak nyambung. Masa gereja melahirkan Mesias? Kan nggak mungkin. Nah, kalau begitu yang mungkin ya Israel, karena Israel memang melahirkan Mesias kan. Bukan secara biologis, tapi secara apa? Ras, begitu ya. Karena Mesias keturunan Daud, anak Daud kan, gitu ya, dari suku
Yehuda begitu. Nah, kalau Maria ya fisiologis atau biologis begitu. Jadi dua-duanya dibenarkan. Ada yang bilang, Pak, enggak, Israel tidak. Dua-duanya tetap bisa diterima. Karena itu kan simbolik, jadi nggak bisa dipaksakan hanya satu. Jadi bisa Israel, tapi bisa juga perempuan. Hanya kalau gereja logikanya nggak nyambung. Karena Kristus adalah kepala gereja. Begitu. Masa gereja yang melahirkan Kristus, kan nggak mungkin. Nah, kira-kira pembacaannya harus crash temporal. Menurut misalnya Profesor Craig S. Skinner, pernah 2 kali datang ke Indonesia, sahabat saya, dia juga menggagas pembacaan lintas waktu. Artinya ada kejadian yang sudah terjadi dan tidak terulang, ada kejadian yang sudah terjadi, masih akan terjadi dan masih akan terus terjadi, ada kejadian yang hanya nanti terjadi, yaitu kedatangan Kristus kembali, kan, langit baru, bumi baru, kan kira-kira seperti itu. Jadi dengan kata lain, 4 ini sebetulnya seharusnya digabung. Masalah simbolisme misalnya, ada tetap simbolisme di dalamnya. Bukan berarti tidak ada, malah banyak. Tapi tidak boleh dibatasi hanya sebatas simbolisme, begitu ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan natur simbolisnya? Natur simbolisnya, salah satu fitur khas kitab Wahyu adalah bahasa yang tersembunyi dan simbolis. Wahyu tidak berisikan presentasi fotografis akan kenyataan-kenyataan surgawi atau kejadian-kejadian yang akan datang yang dipahami secara harfiah. Jadi waktu Yohanes misalnya di awal dikatakan mendapatkan penglihatan, dia lihat ini, maka kita harus hati-hati, bukan berarti kemudian surga seperti itu, begitu ya. Itu bahaya sekali kalau kita tafsirkan seperti itu, begitu. Mengapa? Gini, kuda misalnya, ini contoh ya, kuda. Kuda itu kan kendaraan yang lumrah pada zamannya, ya kan? Pada zaman itu lumrah prajurit-prajurit, orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan, jenderal, pangeran, raja, ya. Gambaran gagah perkasa gitu. Kendaraan yang dipakai oleh para pemimpin, para pahlawan. Lah kalau zaman sekarang kan kita nggak pakai kuda lagi. Misalnya seperti itu. Sehingga karena gambaran tentang kuda kan gambaran simbolik yang terikat waktu kan. Terikat waktu. Ini mirip misalnya dengan apa yang dimimpikan oleh Yakub di Betel. Ada tangga menuju surga, malaikat turun naik. Mengapa ada tangga? Terikat waktu kan, terikat waktu dan konteks, budaya dan seterusnya. Sosial budaya dan konteksnya. Mengapa? Karena pada zaman Yakub yang ada memang itu kan, tangga kan. Kalau zaman kita ada eskalator, ada elevator. Seandainya mimpi Yakub dialami pada zaman sekarang, mungkin bukan tangga yang dia mimpi. Mungkin eskalator tinggi naik ke surga. Mungkin bahkan elevator. Lah sedangkan Burj Khalifa saja yang lebih dari 100 lantai, itu ada lift yang sangat kencang bisa membawa kita sampai lantai tertinggi tanpa kita ngerasa deg-degan begitu. Didesain sedemikian rupa. Di Jakarta mungkin ada yang sampai saya pernah ke gedung lantai 50 lebih, itu liftnya santai saja gitu. Tahu-tahu kita udah di lantai 52. Nah, kalau Yakub mimpinya pada zaman modern, sangat mungkin mimpinya bukan tangga lagi yang bawa dia ke surga, tapi elevator yang bawa ke surga gitu. Nah, kalau zaman lebih modern lagi, model Elon Musk, ada pesawat luar angkasa, mungkin saja Yakub mimpinya pakai itu gitu. Nah, itu mengapa? Karena mimpi yang dialami Yakub sangat terikat konteks pada zamannya. Begitu ya. Jadi kita waktu baca Alkitab harus paham nih simbol-simbol yang diceritakan dalam kitab-kitab kita terikat waktu dan tempat. Nah sekarang kalau kita balik nih, kita reversal. Pada zaman Yakub yang dilihat bukan tangga tapi elevator. Bingung nggak dia nanti? Bingung. Kenapa? Karena pada zamannya nggak ada elevator. Maka Yakub kan berpikir, apa ini Tuhan? Tapi dengan tangga pada zaman itu lumrah kan? Begitu, dia bisa mengerti dengan baik. Nah, banyak simbol yang dimengerti dengan baik pada zamannya, pada zaman kita malah jadi kita nggak ngerti. Apa bedanya misalnya kuda putih dengan kuda merah, dengan kuda hitam, dan warna kuda lain? Buat kita nggak ada bedanya. Boro-boro ngerti bedanya, ngelihat aja kita belum tentu kan. Kalau kita yang lahir besar di Jakarta mau lihat kuda kemana? Ke Monas. Ya kan? Yang bawa turis-turis itu. Sejenis andong dan sebagainya itu kan, atau kalau enggak ke pacuan kuda Pulau Mas kan gitu ya, yang dibawa delman atau ke Jogja kan gitu ya.
Paling kan seperti itu. Terselebihnya kan kita awam sekali. Lalu bedanya merah, putih, segala macam kita kan nggak ngerti. Nah, kira-kira begitu. Nah, karenanya pesan-pesannya harus ditangkap melalui presentasi simbolis figuratif tersebut. Dan ketika Yohanes menuliskannya, dia menegaskan simbol-simbol tersebut berasal dari Allah, berasal dari the divine. Nah, konsep the divine ini jangan kemudian kita anggap secara harfiah memang surga seperti itu, tapi bahwa pesan teologisnya berasal dari Allah. Allah menyampaikan pesan teologisnya lewat gambaran-gambaran itu. Nah, karena yang mesti ditangkap adalah apa pesan teologis dari semua simbolisme yang ada. Nah, bahasa di mana penglihatan-penglihatan tersebut disampaikan, bahasa manusia yang sesuai dengan waktu, tempat, keadaan saat Yohanes menulis. Wahyu 1 ayat 3 mengindikasikan bahasa simbolis kitab Wahyu dimengerti oleh orang-orang Kristen pada zaman Yohanes. Jadi bukan bahasa yang absurd gitu ya. Misalnya nih, nanti waktu kita dapat gambaran tentang naga tua, tapi bukan si naga ya, kalau itu amang boru saya, itu marga orang Batak. Naga tua, gambaran naga tua di kitab Wahyu misalnya, berkepala beberapa begitu, itu sebetulnya gambaran legenda pada zaman itu yang ada di banyak budaya. Dalam bahasa Yunaninya drakon, bahasa Jerman jadi drache, bahasa Inggris jadi dragon begitu. Yang muncul bukan hanya di budaya Yunani Romawi, tapi juga di budaya Mediterania, di Mesir disebut hidra dan seterusnya, itu muncul gitu. Sehingga sekalipun itu legenda dongeng, tapi mereka paham tentang legenda tersebut. Nah, berikutnya ada beragam struktur kitab Wahyu yang dikembangkan oleh para ahli. Ada yang membaginya ke dalam 4 bagian, ada yang 5 bagian, 6 ataupun 7. Nah, yang membagi ke dalam 4 bagian, membagi kitab Wahyu berdasarkan ke dalam 4 kelompok dari 7 kejadian. 7 surat. Yang pertama di awal itu ya, pasal 2, 3 gitu, tentang yang jemaat-jemaat tadi, Efesus, Pergamus, Laodikia, Tiatira, Smyrna, begitu ya. Kemudian 7 meterai, yang tadi saya sudah singgung, ada 7 meterai dengan kemudian ada penunggang kuda, ada masing-masing warna. Nanti saya singgung sedikit-sedikit karena memang tidak mungkin saya singgung lebih detail. Tetapi kalau misalnya mau mendalami lebih jauh, di YouTube saya pernah menjelaskan dalam beberapa seri di berbagai kesempatan. Kalau mendalaminya silakan. Kemudian 7 trompet dan 7 cawan. Jadi yang membaginya dalam 4 bagian berdasarkan pembagian ini. Nah, ini pembagian yang tidak mutlak. Artinya kan supaya saya bisa lebih mengerti, maka saya bagi seperti ini. Supaya para pakar membuat pembacanya lebih mudah mengerti, maka dibagi menjadi seperti ini. Ini kalau 4 bagian. Yang bagi 5, 6, 7 ada lagi caranya. Tapi ini saya paparkan hanya yang 7. Kenapa? Karena yang 4, karena 4 ini dibagi berdasarkan angka-angka 7 ini. Gitu. Dan ini signifikan sekali, soalnya angka 7 ini sangat sering muncul dalam kitab Wahyu. Tetapi sebetulnya rekan-rekan sekalian, penggunaan angka dalam kitab Wahyu bukan hal yang asing begitu. Dan ternyata memang budaya setempat, bukan hanya Yahudi sebetulnya, tapi Mediterania kuno itu senang sekali menggunakan angka untuk menyampaikan pesan tertentu secara simbolik, disampaikan lewat angka tersebut. Nah, berikutnya kitab Wahyu, kitab pengharapan. Di tengah persekusi yang ada, yang sampai pada eksekusi mati gitu ya, sebelum COVID, 7 tahun atau 8 tahun yang lalu, ada mahasiswa kami menulis skripsi S1. Skripsinya tentang berbagai macam cara persekusi terhadap orang percaya di masa-masa penyiksaan. Dan ternyata orang Yunani Romawi, terutama Romawi, itu sangat kreatif dalam menciptakan alat-alat, metode-metode penyiksaan yang beragam. Ada nih contohnya seperti gerinda besar gitu ya, seperti roda air gitu, di kiri dan di kanan. Nah, di kiri kaki diikat ke roda itu, di kanan dua tangan diikat di roda itu. Yang kiri diputar, yang kanan diputar, kaki ditarik ke kiri, tangan ditarik ke kanan. Lama-lama putus. Itu salah satu metode yang digunakan oleh orang-orang Romawi untuk menyiksa.
Yang salah satu yang lainnya lagi, maaf kata, dengan kayu yang runcing ditusuk dari maaf kata dubur tembus sampai kepala kayak sate. Dan ada lagi banyak metode yang mengerikan lainnya. Makanya kemudian saya waktu mendengar pemaparan mahasiswa kami, saya agak ngeri juga gitu ya. Ngerinya gini, kok bisa ya manusia sejahat itu? Kok bisa manusia jadi sejahat itu? Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Nah kemudian dari metode-metode itu kita melihat betapa tersiksanya orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula ketika ada persekusi. Tetapi di tengah persekusi yang bahkan bisa mencabut nyawa, Kitab Wahyu memberikan pesan yang jelas sekali bahwa penderitaan tidak kekal. Pesannya pertama, hanya Allah yang kekal. Hanya Allah yang kekal. Tapi penderitaan tidak kekal. Penderitaan seberapapun beratnya hanya sementara. Nah, kesementaraannya tidak ditempatkan terbatas pada dunia ini, tapi kematian, sampai juga kematian. Artinya gini, penderitaan hanya membawa kita paling hebat sampai kepada kematian, tapi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu poinnya. Maka kemudian kematian menjadi apa? Rest in peace. Menjadi tempat perhentian yang memberikan damai sejahtera. Ini konsepnya. Jadi jangan memahami sementaranya berarti semasa hidup bisa selesai, belum tentu juga gitu. Karena ada banyak yang martir kan gitu. Ya, artinya kesementaraannya itu dalam pengertian dia tidak kekal seperti Allah yang kekal. Jadi dia tidak setara dengan Allah, itu poinnya. Dia tidak setara dengan Allah. Seberapapun menderitanya dia tidak setara dengan Allah. Karena dia sementara tadi. Begitu. Pada akhirnya tetap Allah dan kebenaran yang akan menang. Nanti ada di satu bagian terakhir. Setelah ini saya masuk bagian terakhir saya. Dan ini adalah penghiburan pengharapan yang disampaikan kepada orang-orang percaya saat itu yang mengalami persekusi dengan penuh penderitaan, yang mana penghiburan pengharapannya disampaikan dalam bahasa-bahasa simbolik yang bagi orang pada zamannya mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Nah, karenanya saya masuk lebih jauh pada beberapa contoh. 7 meterai dan penunggang kuda, 7 Seals of Revelation. Kalau dalam bahasa Inggris kira-kira ini. Terjemahan Indonesianya relatif berbeda karena Indonesia kan tidak terjemahkan dari bahasa Inggris tapi dari bahasa Yunani. Kalau bahasa Inggrisnya ada white horse, ada red horse, ada black horse, ada pale horse, ada kemudian gambaran tentang souls crying out, earthquake, sun, moon, stars, silence in heaven. Nah, 7 meterai dengan penunggang kuda berbicara mengenai kejadian-kejadian dalam dunia yang pada akhirnya Kristus dan kerajaannya akan menang. Yang pertama, ketika bicara tentang meterai pertama, begitu ya, Injil akan menang sepanjang sejarah. Dan kita bisa melihatnya dengan tegas di sepanjang 2 milenia sejarah. Seberapapun Injil dihambat, dia akan terus merambat, begitu ya. 2, peperangan akan berlangsung sampai Yesus datang. Ini jangan kita jadikan justru kebalikan logikanya ya. Bahwa kalau ada perang berarti Tuhan Yesus mau datang, tidak. Tapi logikanya kebalik, itu harus dibalik. Bahwa sepanjang dunia sekarang sampai menjelang Tuhan datang, sebelum Tuhan datang peperangan akan berlangsung, silih berganti. Karenanya membacanya salah kalau melihat peperangan sebagai tanda Tuhan segera datang. Dari sebelum Yesus datang sudah berperang, sampai sekarang masih terus berperang. Ya, Rusia Ukraina walaupun sudah tidak seramai awal-awalnya masih terus berperang. Walaupun sejak berganti presiden posisinya jadi berbeda. Begitu kan? Nah, kemudian dari Palestina, Hamas lebih tepatnya lawan Israel, berkembang melawan Iran, gitu kan? Nah, ini kan perang terus dan kita nggak bisa bilang, oh itu sudah tandanya Tuhan Yesus mau segera datang. Kebalik cara bacaannya, justru selama Yesus belum datang, dia akan terus silih berganti datang, gitu. Jadi jangan sampai kita putar balik pesannya bahwa ada peperangan, Tuhan mau datang. Tidak. Kalau baca di Matius 24-25, bahkan dikatakan itu awal mula dari segala sesuatu, artinya belum akhir, gitu. Gitu ya. Nah, karenanya konsepnya juga sebenarnya tidak kontradiktif dengan di Matius 24-25. Berikutnya, kelaparan. Ini juga akan berlangsung sampai akhir zaman. Di meterai yang ketiga ini bicara kelaparan, begitu. Ya.
Dan karenanya sebetulnya ini juga jangan sampai kalau ada famine gitu, oh Tuhan segera mau datang. Nggak boleh. Justru yang harus kita pikirkan, what we should do about it gitu. Apa yang harus kita lakukan terhadap itu. Bukan kemudian, oh ini tanda kelaparan Tuhan mau datang. Salah. Yang keempat, kematian penyakit termasuk wabah ya, merajalela. Ya sekarang, sebelumnya, dan nanti dia akan terus silih berganti. Jadi poin 2, 3, dan 4 itu silih berganti, datang terus sebelum Tuhan datang. Tapi bukan bahwa tanda Tuhan akan segera datang. Logikanya jangan sampai dibalik. Yang kelima, orang beriman menghadapi kesyahitan sampai akhir. Kesyahitan maksudnya martir. Di sana sini ada saja orang percaya yang dipersekusi, bahkan ada juga kemudian mati. Saya sejak 2-3 tahun yang lalu dilibatkan dalam beberapa seminar jadi narasumber dari Christian Council in Asia, semacam PGI tingkat Asia, kadang di Chiang Mai, pernah juga di Kolkata, India, pernah juga di Medan, di Jakarta juga eventnya pernah dibikin oleh CCA. Maka saya berinteraksi cukup banyak dengan teman-teman dari Kristen Timur Tengah. Dan di grup WA kami seringkali, please pray for us, there are some churches are burned right now. Jadi berita-berita yang nggak pernah muncul di media mainstream ataupun media online, di WA kami masuk terus gitu. Di WA saya dari yang di Afghanistan, di Pakistan, dan seterusnya. Rupanya di sana ada banyak juga orang Kristen terpencil di berbagai tempat yang kadang-kadang diserbu, dibakar saja gerejanya begitu. Dan ada juga yang dibunuh, ditangkap, yang dunia internasional nggak tahu sama sekali gitu. Artinya poin nomor 5 ini tetap akan jalan, akan ada. Yang 6. Nah, 6 dan 7 ini di akhirnya. Makanya kalau lihat gambar kiri saya, earthquake, sun, moon, and stars, kemudian silence in heaven, bagian yang ke-6 ke-7 ini kayak klimaksnya nanti. Setelah 1, 2, 3, 4, 5 berlangsung terus menerus, pada akhirnya nanti akan ada murka Allah. Ini bicara apa? Pengadilan, penghakiman. Orang benar akan dibenarkan, orang jahat akan dihukum. Artinya orang jahat tidak akan bisa lepas gitu. Orang jahat tidak akan bisa lepas dari kesalahannya. Kalau dia tidak bertobat di masa dia hidup, dia harus dihakimi. Nah, karenanya ini bicara sebetulnya hakim yang adil tadi, dan bahwa kejahatan pasti akan dihakimi. Nah, karena posisi hakim yang adil, maka kita harus hati-hati ketika kita memberitakan pengampunan. Berita pengampunan diberikan kepada yang meminta ampun dan berhenti melakukan kejahatan. Kalau dia masih melanjutkan kejahatan sampai akhir hayat, dia akan dihakimi oleh Allah. Ini poin 6 itu. Poin 7-nya bicara penghakimannya begitu. Ini terkait contoh. Nah, Ibu Bapak, coba kita lihat contoh satu saja yang saya paparkan di sini. Apakah ini sesuatu yang mengerikan atau justru menguatkan? Bagi saya ini menguatkan tentunya. Dan karenanya beritanya harus disampaikan dengan benar. Jangan seperti yang tadi saya katakan, diputar balikan, diselewengkan. Kalau ada peperangan, kelaparan, penyakit, wabah, segala macam, oh Tuhan mau datang, salah. Sampai nanti Tuhan datang akan terus silih berganti. Tapi kita tidak boleh pasif. Kita harus berbuat sesuatu. Gitu ya. Justru Tuhan membenci pasivitas. Tuhan juga membenci agresivitas. Yang Tuhan inginkan adalah proaktivitas. We have to do something about it. Harus selalu begitu. Dan itu harus jadi bisnis gereja. Bukan bikin gedung makin megah, makin megah, makin megah gitu. Bukan pendetanya makin kaya, makin kaya, makin kaya. Bukan pendetanya kemudian naik mobil Alphard. Sampai akhirnya ada yang ketua sinode masuk penjara kan gitu kan. Karena korupsi dana bansos dari Pemda. Kan itu menyedihkan gitu. Harusnya 2, 3, 4, 5... ini jadi pesan yang disampaikan oleh gereja. Kalau ada kelaparan, kalau ada kematian sampar, wabah, we should do something about it gitu. Ini pesan yang harus betul-betul disuarakan terus-menerus lewat corong-corong termasuk Scripture Union Indonesia. Nah, yang contoh yang berikutnya adalah surat-surat ini kepada 7 jemaat. Di pasal 2 bicara 7 jemaat, dimulai dari pasal 1 ayat 20. Ini ayatnya. Para malaikat adalah terjemahan dari angeloi. Origenes menjelaskan bahwa malaikat-malaikat ini adalah malaikat-malaikat pelindung gereja-gereja, yang salah satunya didukung oleh Henry Alford. Walaupun kemudian Epifanius, salah seorang bapak gereja belakangan, menolak pandangan ini dan sesuai dengan gambar dari bagian ini. Dan menurutnya ini bukan malaikat pelindung gitu ya, bukan guardian angel. Biasanya dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan guardian angel itu archangeloi.
Archangeloi, Archangel bahasa Inggrisnya. Menurut Epifanius ini lebih tepat sebetulnya bukan dalam pengertian malaikat secara harfiah, namun jawatan, yaitu episkopos, bishop atau overseer, begitu. Jadi dengan kata lain, teks ini ditujukan kepada siapa? Penilik jemaat di 7 jemaat itu, begitu. Jadi ini dengan kata lain surat Yohanes kepada setiap pemimpin jemaat di 7 jemaat di 7 kota. Karena dia kota atau region, dia bisa bukan cuma satu gereja lokal, bisa banyak gereja lokal. Sehingga dia bicara pemimpin dari para pemimpin, begitu. Pemimpin dari para pemimpin. Jadi suratnya ini teguran kepada para pemimpin dari para pemimpin. Pemimpin di Efesus, di bawahnya kan ada banyak gereja dan ada pemimpin-pemimpin, begitu ya. Walaupun strukturnya belum baku, episkopos di atasnya, di bawahnya itu adalah presbuteros, penatua-penatua. Penatua ditaruh di jemaat-jemaat, seperti Paulus menugaskan Timotius Titus untuk menunjuk penatua-penatua di setiap jemaat. Maka teguran ini, surat 7 jemaat ini kepada ya episkopos dari setiap jemaat tadi. Kira-kira begitu. Sehingga ini berisakan apa? Nasihat, penghiburan, segala macam. Walaupun misalnya dalam tafsir modern ada saja yang menggunakan karakteristik Philadelphia misalnya, ya. Philadelphia, kasih persaudaraan kan, philos adelphos gitu ya, kasih persaudaraan. Bisa digambarkan, oh ini gereja yang penuh kasih persaudaraan, oh ini gereja yang kasihnya sudah dingin, gereja ini, gereja itu boleh saja jadi semacam tipologi. Tapi aslinya dia ditujukan pada 7 jemaat kepada para pemimpin dari 7 jemaat itu. Gitu ya. Oke, berikutnya contoh yang berikutnya, pelacur dan binatang besar. Saya tadi di awal saya katakan ketika saya diminta memimpin 6, 7, 8 sesi dari satu lembaga untuk mengulik gitu ya, tiap-tiap teks digali betul-betul. Nah, dari mulai Wahyu pasal-pasal pertama berlanjut. Sekarang kami sudah selesai, kami lanjut ke Yohanes gitu. Saya kemarin baru mau menggali perikop 4 perikop di Injil Yohanes. Kan mitologis gitu, legenda gitu ya, mitologis legenda. Tapi makin saya mendalaminya, ternyata ini nggak begitu. Bagian ini memberikan gambaran mengenai Babel dan Roma sebagai gambaran kekuasaan jahat. Bahkan ada gambaran di situ ya, di antara 7 bukit kemudian ada perempuan yang disebut pelacur tadi, begitu. Ternyata apa? Ternyata ada mata uang perunggu yang gambaran seperti itu. Dan itu gambaran tentang apa? Roma. Maka ketika gambaran di mata uang dari perunggu, koin dari perunggu ada seperti itu, gambaran 7 bukit dengan ada perempuan di atasnya. Perempuan itu disebutnya Roma, karena Roma dianggap ibu gitu ya. Terus 7 bukit itu adalah wilayah kekuasaan Roma. Itu ada dalam koin perunggunya. Maka kemudian gambaran itulah yang dipakai oleh Wahyu 17 dan untuk bicara bahwa itu adalah Roma. Sehingga dengan kata lain ini bicara apa? Bicara kekuasaan Babel yang dilanjutkan oleh Roma sebagai penguasa apa? Yang zalim. Penguasa yang zalim. Dan ini disampaikan kritik yang tajam. Nah, pertanyaan adalah gini. Ada yang menarik, percakapan yang menarik dalam tafsir. Percakapan yang menarik adalah gini. Apakah kira-kira orang-orang Kristen yang tahu dan orang bukan Kristen tidak tahu? Tidak. Ada yang berkata ya, ada yang berkata tidak. Jadi ada dua, ada yang berkata ya, ada yang berkata tidak. Jadi ada yang berkata simbolisme ini hanya orang Kristen mula-mula yang tahu. Tapi ada yang berkata tidak, ini simbolisme yang umum sebetulnya. Nah, dalam pembacaan makin jauh, ketika misalnya gambaran 7 bukit dengan perempuan di atasnya, perempuannya menggambarkan Roma dan 7 bukit adalah wilayah kekuasaan Romawi, maka dengan kata lain sebetulnya yang mau disampaikan bukan hanya orang Kristen yang ngerti gambaran itu kan? Bahkan orang yang bukan Kristen pun sangat paham. Dengan kata lain, sebetulnya ini kritik tajam dari si penulis surat kepada 7 jemaat yang kemudian jadi kitab Wahyu kita. Kritik yang tajam kepada apa? Kepada Roma yang dianggap meneruskan Babel. Babel kan juga gambarannya jahat. Lihat perjanjian lama, kan Babel jelek sekali gitu. Ya, bahkan kemudian penguasa Babel disebut Lucifer, dianggap juga iblis kan gitu ya, gambaran dari iblis. Karenanya ini jadi kritik kepada apa? Kepada penguasa yang zalim saat itu, tapi dalam refleksi masa kini, kalau dalam pendekatan yang sifatnya cross temporal reading tadi, maka setiap kekuasaan yang zalim dapat masuk ke dalam kategori ini dan bahkan menjadi musuh Allah.
menjadi musuh Allah. Nah, kalau menjadi musuh Allah, berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai kita malah berdekatan dengan penguasa zalim yang justru adalah musuh Allah. Nah, yang berikutnya 666. Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir. Setelah itu saya serahkan pada Ibu moderator. Angka 666, kita kan sering pakai kan angka 666. Tadi di awal 666 menggambarkan Nero. Nah, ini penjelasannya. Ya, ini bagi sebagian kelompok Kristen atau seluruhnya, angka 666 ini punya makna yang signifikan. Dan jadi simbol antikristus yang sebetulnya yang muncul di kitab Wahyu. Nah, dalam perjanjian baru Yunani versi Textus Receptus yang berasal dari manuskrip-manuskrip model Bizantin, angka 666 ini diwarisi dengan, bukan 3 tapi 3 huruf akhir. X, bukan X tapi Chi, kemudian X atau Xi, dan kemudian S sigma. Chi, Xi, sigma. Jadi huruf yang ini itu bukan X tapi Chi, KH. CH kalau bahasa Inggrisnya. Karenanya misalnya Christ kan pakai KH, CH begitu ya. Nah, dalam teks Yunani yang lebih mudah ditulisnya dengan 3 huruf. Nah, 3 huruf ini sebetulnya memang jadi 666 angka. Tetapi dalam teks Yunani yang lebih tua yang dikutip oleh misalnya Novum Testamentum Grace, jauh lebih tua dari Textus Receptus, angka tersebut diwakili dengan 3 kata, bukan 3 huruf, 3 kata, yaitu exakosioi, exekonta, X ini. Exakosioi, exekonta, X. Yang kalau terjemahkan harfiah, 600 ini exakosioi 600, exekonta ini 60, X ini 6. Nah, Wahyu 13 ayat 18 berkata, yang berhikmat, yang bijaksana adalah yang barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya 666. Bukan 666, bukan angka. Nah, rekan-rekan, karenanya ini harus diperhatikan. Jadi, kalau merujuk ini merepresentasi sosok atau pribadi 666. Nah, karenanya kita mesti mengerti, karena ini number, bilangan. Lalu kalau gitu bilangannya seperti apa? Nah, begini. Yunani maupun Ibrani itu angka diwakili oleh huruf. Angka diwakili oleh huruf. Kira-kira seperti ini nih. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau ini adalah Ibrani, ini adalah Yunani. Gitu ya. Biasanya kalau dalam kelas tafsir, membahas tafsir Wahyu, saya akan meminta kita mengecek nama-nama kita. Misalnya Ibu Restu Santoso. Ini Restu. Ini Restu. Ini E. Ini kemudian S. Bisa juga di sini. Ini yang ini kita hapus saja. Ya. Kemudian ini T. Kemudian balik U. Kalau dihitung ini 100, 200, 300, 400. Berarti sudah 705. Restunya saja sudah 705. Berarti bukan 666. Berarti Ibu Restu, Pendeta Restu tidak masuk ke dalam kategori ini gitu ya. Apalagi nama saya Asigor lebih panjang lagi. Belum lagi kalau pakai nama lengkap saya Asigor Parona Sitanggang, bisa ribuan gitu ya. Nah, karenanya kemudian ketika kita geser lebih jauh, kita akan menemukan bahwa dalam penghitungan huruf Ibrani ini Kaisar Nero jumlahnya 666. Sehingga kalau kita berpatokan pada kitab Wahyu tadi, ya, yang di sini Wahyu pasal 13 ayat 18, maka angka 666 ini menunjuk Nero. Nah, karenanya ada persoalan lagi yang muncul. Di mana persoalan yang muncul? Persoalannya adalah begini, Bapak yang terkasih. Kalau kita melihat tadi di awal penjelasan saya, maka sangat sulit untuk menyatakan bahwa ditulis di era Nero. Kalau gitu Nero di sini bukan bicara zaman, tapi bicara karakteristik. Ada karakteristik, maka ini merujuk pada karakteristik umum Nero. Apa? Bukan sekedar zolim, tapi kemudian menjadi lawan dari kerajaan Allah, lawan dari Injil, mempersekusi gereja dan juga orang-orang percaya. Maka ini pesan yang mau disampaikan. Jadi dia merujuk era persekusi pada zaman yang mereka sedang lalui.
Kemudian secara fitur itu merujuk siapapun yang memiliki karakteristik Nero. Secara figur mungkin saja nanti di ujungnya akan muncul figur utama. Figur utama. Begitu. Jadi kira-kira kalau baca cross temporal reading, secara preteris itu adalah Nero dan Domitianus, sosok-sosok yang kejam seperti itu. Dalam perjalanan sejarah bisa merujuk pada siapapun yang zolim. Bukan sekedar zolim, tapi kemudian menikmati darah, haus darah, menikmati persekusi itu. Nah, puncaknya adalah sosok itu sendiri yang dimusnahkan oleh Kristus. Maka dalam tafsir Wahyu biasanya ada dua, fitur dan figur. Untuk fitur, banyak sekali sosok fitur seperti Nero. Untuk figur, ujungnya baru nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, karenanya saya sudah selesai menyampaikan pemaparan saya. Terima kasih. Ini tentu akan membuat ibu bapak memahami bahwa kitab Wahyu bukan kitab yang mengerikan. Justru kitab penghiburan ketika kita mengalami persekusi. Pesan intinya adalah bahwa Allah tetap setia mendampingi kita. Bahkan ketika kita mengalami persekusi, persekusi tidak berlangsung kekal selamanya, tapi hanya temporer, karena hanya Allah yang kekal. Demikian, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Asigor yang sudah memberikan pemaparan terkait dengan tema kita pada hari ini, Wahyu, harapan di tengah kegelapan. Baik, karena Ibu Bapak kita masuk dalam sesi diskusi, tanpa membuang waktu lagi, silahkan Ibu Bapak yang mau memberikan pertanyaan bisa Ibu Bapak ajukan langsung dengan menggunakan fitur raise hand, atau langsung saja di chat, bisa kami nanti akan membacakannya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilahkan Ibu Bapak mungkin sambil mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, satu atau dua bahkan lebih. Namun sebelumnya saya akan lebih dahulu bertanya kepada narasumber kita, Pak Pendeta Asigor. Pak Pendeta Asigor, ini ada beberapa pertanyaan saya. Tergelitik saya dengan kata persekusi. Berarti bisa dikatakan bahwa kitab Wahyu ini adalah, tadi kan Bapak juga sudah menyinggung bahwa ini adalah kitab harapan, gitu ya. Tapi kan bisa dikatakan bahwa ini masih bingung nih Pak, dikatakan bahwa ini adalah surat harapan, terutama kepada, balik lagi ke kitab Wahyu, kepada 7 jemaat tadi yang mungkin jemaatnya mengalami persekusi, permasalahan, penganiayaan yang begitu kejam pada saat pemerintahan saat itu. Nah, tapi bagaimana ketika hal itu kita baca pada saat ini? Nah, apakah ini masih dikatakan sebagai surat cinta, kitab harapan kepada kami yang bingung, penuh kabut, kelap, gitu. Bagaimana Pak? Jangankan kita mungkin kitab Wahyu yang begitu sulit kami mengerti, saya kan Bapak mengatakan bahwa ini simbol-simbol jangan diharapiahkan. Karena kita juga bicara soal budaya mereka yang tidak sama tentunya dengan kita. Jadi bagaimana ini Pak kita menafsirkannya dan itu menjadi kitab harapan juga bagi kita saat ini. Silakan Pak Pendeta Asigor. Ya, baik, terima kasih. Karenanya memang jemaat umum itu tidak mungkin bisa memahaminya dengan mudah dan cepat. Itu tidak mungkin. Karenanya sebetulnya tugas gereja. Tapi begini, saya jawabnya menyeluruh ya, karenanya agak sedikit panjang lebar. Jadi gini, Ibu Pendeta Restu, mahasiswa S2 saya melakukan penelitian lapangan dan mengecek baik secara administratif maupun secara kontekstual di lapangan, menemukan bahwa bagi baik sinode gerejanya maupun juga jemaat yang dilayaninya, kitab Wahyu itu memang kitab yang bukan hanya membingungkan tapi menakutkan. Ini bisa dicek dari ini loh, almanak gereja, kalender gereja. Ibu Bapak yang hadir di sini tadi sempat ada yang membuka kamera, ada juga yang fotonya saya lihat ada pakai clerical color, berarti pendeta begitu ya. Ada beberapa yang memang mungkin aktif melayani juga. Coba Ibu Bapak lihat agenda almanak kalender gereja yang berisikan misalnya leksionari yang jadi patokan khotbah minggu. Coba cek, ada nggak kitab Wahyu yang digunakan? Dari 52 minggu, hari minggu, berapa banyak dari kitab Wahyu? Itu bisa dihitung jari 1-2 kalaupun ada. Ada yang bahkan tidak ada. Nah, ketika ditanyakan kepada para pelayan gerejawi, pendeta dan sejenisnya, ya karena itu tadi membingungkan, menakutkan, menyeramkan, bisa penuh tafsir yang keliru dan seterusnya.
Jadi karenanya saya menemukan ini fakta lapangan Ibu Pendeta Restu. Jangankan jemaat, anggota jemaat biasa. Para pemimpin gereja pun sebetulnya cenderung menghindari topik itu. Ya wajar kalau kemudian kita juga jadi bingung kan? Nah kemudian waktu lakukan survei lapangan kepada anggota-anggota jemaat, paling tidak di gereja-gereja yang dilayani, juga kurang lebih sama, bahkan lebih parah lagi. Jadinya menakutkan. Ditambah apa? Ditambah gini Ibu Pendeta Restu. Sumber-sumber kita terkait dengan akhir zaman biasanya apa? KKR akhir zaman kan? Khotbah-khotbah akhir zaman yang cenderung apa? Menakutkan kan? Menakut-nakuti lah lebih cocoknya, bikinin orang takut gitu kan. Dan ini kan sebetulnya sehat tidak? Tidak sehat. Tidak sehat membuat orang jadi datang ke gereja, hidup bersama Kristus, hidup di dalam gereja lah paling tidak, karena ketakutan. Salah sama sekali. Kenapa? Kristus tidak datang untuk memberikan ketakutan, tapi memberikan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga salah sekali. Nah kalau gitu bagaimana? Gereja yang harus mulai memberikan pengajaran tapi yang sehat tentang kitab Wahyu, supaya umat tercerahkan pikirannya. Tercerahkan pikirannya, kemudian memperhatikan akan kebutuhan itu. Nah kalau dari atas, paling tidak pendeta jemaat, bahkan kalau bisa di atasnya, bahkan sinode ketika membangun almanak gereja, saya diminta misalnya oleh GPIB, sinode GPIB tanggal 20-an, untuk memberikan semacam pemaparan materi untuk penulisan almanak gereja leksionari GPIB tahun depan. Nah salah satu yang saya akan paparkan dan gagas untuk mencantumkan topik Wahyu itu dalam almanak. Supaya apa? Dia tidak membingungkan bagi jemaat. Jadi itu poin yang saya temukan berdasarkan penelitian mahasiswa saya. Itu yang penting sekali menurut saya. Kita tidak dididik di gereja, tapi kita dengar lewat KKR, khotbah akhir zaman, seminar akhir zaman yang bikin kita takut gitu. Nah karenanya poin yang kedua adalah bahwa kita mesti memahami kitab Wahyu dalam kedalaman menurut konteksnya. Untuk itu perlu belajar sumber-sumber yang benar, sumber-sumber yang sehat. Dan Scripture Union dengan mengadakan pemaparan ini kan ini salah satu wadah. Kalau nanti di-share di YouTube, paling tidak bisa di-share juga kepada teman-teman. Tadi hampir 30 yang hadir, silakan share pada teman-teman yang lain supaya menggugah untuk mulai tertarik baca kitab Wahyu. Yang ketiga, untuk yang ketiga, Ibu Bapak, jadi kalau tadi yang kedua tadi coba carilah sumber-sumber yang bertanggung jawab, buku-buku. Nah yang ketiga, poinnya adalah bahwa sekalipun kita sekarang dalam konteks kita tidak mengalami persekusi yang hebat seperti pada zaman waktu itu, tetapi sedikit banyak kita mengalami tetap kesusahan, penderitaan demi penderitaan yang tingkatannya bisa berbeda, jenisnya bisa berbeda, kasusnya bisa berbeda. Tetapi paling tidak itu relatable. Kita bisa merelasikan diri kita dengan mereka. Mereka menderitanya luar biasa parah, dipersekusi sedemikian. Kita mungkin enggak, tapi poin pesan terpentingnya adalah mereka yang mengalami persekusi. Pertama tadi, Allah menyertai mereka, tidak meninggalkan mereka. Yang kedua, persekusi penderitaan hanya sementara. Maka kalau kita menderita pun, bagaimanapun, however we suffer, begitu ya, penderitaan kita, pertama Allah menyertai kita, tidak meninggalkan kita. Jadi ingat, jangan pernah berkata Allah di mana engkau, tidak gitu. Yang sebetulnya tepat berkata Allah, mengapa engkau meninggalkan aku, itu hanya Yesus. Karena pada penyalipan memang dia dijadikan najis karena dosa-dosa kita, ya kan? Karena disebut Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan itu hanya sekali saat itu saja. Selebihnya Allah menyertai Bapa dan Anak intim, dan kemudian dalam keintiman Tritunggal kita disertakan masuk ke dalamnya. Karenanya penyertaannya betul-betul penyertaan yang sempurna. Jadi jangan pernah berkata dalam kesusahan, kemana Allah? Kok Allah tidak melindungi, menjaga, memberkati, menyertai aku? Tidak, Dia menyertai kita. Yang kita perlu minta adalah seperti Elisa berdoa kepada Gehazi, apa? Celikan mata rohani, supaya Gehazi melihat bahwa Allah menyertainya dengan bala tentara malaikat gitu, Yahweh Zebaot gitu kan. Kita minta mesti dicelikan supaya kita melihat dengan iman, kacamata iman kita dibuka bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Nah yang kedua tadi, penderitaan kita seberapapun hebatnya sementara. Tetapi kesementaraannya bukan sekedar di waktu ini. Kematian pun juga adalah bukti bahwa penderitaan sementara. Mengapa? Karena di kematian kita akan bertemu muka dengan Allah pencipta kita.
Nah, dua prinsip ini harus kita pegang betul, dan karenanya kitab Wahyu paling tidak dalam hal itu masih relatable. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pengharapan bahwa ada langit baru, bumi baru. Segala yang lama ini akan digantikan dengan yang baru. Karenanya secara personal sebagai teolog PB, sebagai dosen PB, saya lebih menerima bahwa akhir zaman langit baru, bumi baru bukan destruktif. Bukan. Ya, bukan menghancurkan, tapi restoratif. Dipulihkan, dibaharui. Maka akhir zaman nanti bukan menghancurkan, menjadikan baru. Kan namanya langit baru, bumi baru. Menjadikan baru, membarui, restorasi. Gitu. Nah, itu 4 poin yang saya ingin bagikan terkait dengan pertanyaan Ibu Restu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Asigor. Baik, mari Ibu Bapak, jikalau ada pertanyaan bisa langsung kepada narasumber hebat kita saat ini. Dan sepertinya sudah buka video. Ibu Pendeta Ria, mau langsung bertanya kepada Pak Pendeta Asigor? Baik, selamat malam Pak Pendeta Bu Restu, terima kasih. Ya, baik. Menarik sekali, terima kasih untuk pemaparannya Pak Pendeta. Memang cukup sulit untuk bisa membangun atau membuat khotbah dari konteks kitab Wahyu, karena jemaat sudah terbiasa dengan membaca secara letterlek dan memahami juga secara letterlek. Tadi Bapak Pendeta, ketika saya menyimak jawaban untuk pertanyaan dari Bu Restu, dalam kata kunci yang terakhir, kitab Wahyu itu relatable, relevan pada masanya. Kendati ini merupakan pengalaman pribadi yang disampaikan lalu kemudian dicatat dalam proses kanonisasi. Berbicara dalam konteks kita Indonesia saat ini, kita sudah ada di dalam fase generasi ganti generasi. Generasi ganti generasi. Kalau mau dibilang teks-teks Alkitab yang dipandang cukup susah untuk dimengerti, membingungkan untuk dipahami, itu sekarang sudah digantikan dengan metode-metode belajar yang ya dalam video-video, cuplikan video singkat, Reels, TikTok, atau di Instagram yang mengambil inti dari apa yang kelihatannya susah dan sulit itu, mempermudah dia dalam video-video itu. Dan itu cukup relevan dengan generasi Z saat ini. Kita gereja, apakah masih dimungkinkan untuk ada di dalam metode studi belajar seperti yang tadi Bapak Asigor sampaikan, dan mencoba merelevankan apa yang disampaikan oleh kitab Wahyu itu dalam masa kini, tanpa meninggalkan inti dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Ria. Senang berjumpa, bersapa dengan Ibu. Ya, memang itu dampak sebetulnya dari medsos yang makin lama makin mendominasi kehidupan kita ya. Kalau ibu bapak yang hadir di sini coba cek, HP itu seringkali merekam berapa jam kita aktif di HP. Dan luar biasa banyak loh. Kalau survei saja di Google ya, ada data-data yang menunjukkan rata itu bisa di atas 3 jam satu hari total, berarti 180 menit. Bahkan ada yang lebih dari 3 jam. Sehingga dengan kata lain, manusia sekarang manusia gadget. Sebetulnya bukan hanya Gen Z. Tadi saya makan dengan istri setelah jemput anak gitu ke satu rumah makan yang sederhana, dan saya menemukan seorang bapak kayaknya sudah usia 70 gitu. Setengah jam saya ada nongkrong di situ, setengah jam dia selalu liatin HP-nya gitu. Tangannya aktif bergerak begini. Jadi tampaknya memang bukan hanya Gen Z, tetapi semua generations yang ada pada zaman sekarang memang sudah gadget aware gitu ya, gadget aware people begitu, sehingga tidak bisa tidak. Dan Gen Z adalah yang lahir dari sejak lahir, bahkan dari dalam kandungan sudah berinteraksi dengan gadget. Mengapa dari kandungan? Waktu dia di rahim maminya dengar musik segala macam dari gadget. Otomatis si bayi di dalam rahim juga udah dengerin musik dari gadget maminya. Walaupun disanggah, tapi ada pernah yang berkata begini, jari anak bayi yang lahir bukan Gen Z, tapi Gen Alpha, itu beda strukturnya dengan saya. Saya ini masuk kategori X, Y, Z. Minimal saya generasi X, atau mungkin lebih awal dari X.
Nah, beda dengan generasi sebelumnya. Gen Alpha katanya struktur tangannya berbeda karena dari orang tua dan di atasnya sudah terbiasa pegang begini nih. Sudah terbiasa pegang begini. Sementara zaman di atas saya, papa mama saya almarhum tidak pernah pegang HP begini, ya kan? Sehingga katanya strukturnya beda. Tapi ada yang menyanggah itu dan mengatakan tidak, itu tidak bisa dibuktikan bla 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 karena butuh cukup waktu untuk mengubah anatomi manusia. Kira-kira pro and kontranya seperti itu. Tapi intinya adalah dari situ bahwa kita memang sudah sangat melek gadget dan karenanya gereja nggak bisa enggak. Gereja juga harus masuk dalam dunia itu. Nah, gereja yang masuk dalam dunia itu gereja yang akan survive. Tapi gereja yang tidak mau masuk dalam model itu dia tidak akan survive, bahkan dia bisa punah, extinct, mengalami extinction. Nah, contoh yang saya mau tunjukkan, yang seharusnya gereja justru harus mengadaptasinya secara cermat, tapi juga cerdas. Ibu Bapak tahu, Alkitab kita paling awal sekali dituliskan di mana? Batu. Loh batu di zaman Musa itu sebetulnya menunjukkan itu zaman purba sekali. Mengapa? Berarti dia ada di zaman di mana orang menulis menggoreskannya, menggoreskannya ke batu-batu. Itu berarti zaman purba sekali. Tapi nggak jauh dari situ, negara-negara yang sudah lebih maju mulai ada kulit binatang yang dituliskan. Nah, perkembangan berikutnya kemudian ada yang menggunakan jerami. Di Tiongkok jerami dihancurkan, dikeringkan jadi lembaran kertas. Di Mesir, Timur Tengah itu dari papirus gitu ya, yang dari pepohonan yang di pinggir Sungai Nil. Dari papirus lah muncul kata paper, kertas ya, paper, papirus begitu, papiri. Nah, kemudian dari paper itu kemudian dijadikan gulungan. Kemudian dari gulungan muncullah pergamen. Pergamen itu yang gede sekali. Gede gitu. Ukuran seperti A1 atau plano yang besar. Sampai sekarang masih ada yang terpreservasi. Kemudian dari situ muncullah kodeks. Kodeks itu mulai seperti buku zaman sekarang yang pinggirannya mulai di binding gitu. Sehingga bisa dibuka, tapi tetap dalam gulungan yang besar. Nah, tahun 1500 abad ke-16 muncullah mesin cetak Gutenberg. Alkitab mulai dicetak. Tadinya hanya pakai tulisan tangan. Artinya apa? Gereja mula-mula sampai berikutnya itu adaptif dengan teknologi. Dari sejak awal sekali, bahkan dalam penyusunan penulisan Alkitab mengikuti perkembangan dari kulit binatang, kemudian dari kertas papirus, kemudian dari kertas yang lebih maju, kemudian pergamen, kemudian kodeks. Kemudiannya ketika ketemu mesin cetak, pakai mesin cetak, tadinya ditulis. Artinya gereja sebetulnya adaptif sekali dengan teknologi. Maka kedepannya ini terus harus jadi ruh gereja. Dia harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Maka almarhum Pak Sainata Wairin, mantan Wasekjen Wasekum PGI dulu pernah tanya saya, karena beliau sempat jadi ketua penasihat LAI gitu ya. Dia tanya, lebih baik mana, Alkitab cetak atau Alkitab digital? Saya bilang tergantung yang mau dimaksudkan. Tapi dalam perkembangan zaman sekarang sebetulnya lebih baik mengembangkan Alkitab digital. Mengapa? Karena kita sudah digital aware gitu, udah digital melek. Jadi kalau ada yang menyederhanakan pembacaan nggak ada masalah, tapi gereja harus terjun, gereja harus masuk melakukannya, memberikan penjelasan-penjelasan yang sederhana untuk frontlinernya, untuk di depan. Tapi gereja juga mesti menyediakan sarana wadah untuk mendalaminya lebih jauh bagi mereka yang ingin lebih dalam mendalaminya. Seperti Scripture Union Indonesia ini harus kita dukung karena ini penjelasan yang lebih dalam begitu. Dan kalau ada lagi nanti misalnya SUI atau kampus-kampus yang lain termasuk kampus saya yang memberikan webinar yang jauh lebih detail lagi, nah ini bagian dari situ karena kita perlu kolaborasi di mana ujungnya tip of icebergnya yang tadi sederhana tadi, sekedar memberikan yang kayak tadi bahwa misalnya wahyu kita pengharapan bukan menakutkan tapi justru memberikan penghiburan, itu kan tip of iceberg. Itu ujungnya. Maka itu dulu yang mesti disampaikan lewat gadget segala macam. Tapi belakangnya, di bawahnya, nah kita harus secara bertahap mengembangkannya. Jadi konklusi saya, gereja justru harus terlibat sungguh-sungguh dalam dunia tersebut untuk menjadikannya sarana mimbar gereja untuk menyampaikan kebenaran, baik yang tip of iceberg tadi, puncak gunung es yang simple, yang sederhana, yang mudah dimengerti, sampai penjelasan yang lebih dalam. Semuanya harus kita rambah begitu.
Kira-kira begitu ya Ibu Ria ya. Dan memang jadinya agak lelah, tapi mau nggak mau gitu. Dan banyak jemaat lebih suka sekarang cari referensi dari mana Bu Restu? YouTube kan? YouTube. Bahkan katanya sekarang Google sudah dikalahkan oleh TikTok dalam kerangka mencari referensi topik tertentu. Zaman sekarang setelah riset, orang kalau mau cari apa itu Scripture Union Indonesia, orang carinya ke TikTok, bukan lagi ke Google Search gitu. Kira-kira gitu. Maka SUI juga harus gencari TikTok, karena orang sekarang malah bergesernya ke TikTok. Itu aneh gitu. Dulu-dulu kita cari info itu ke Google Search. Ketik di Google muncul berbagai macam website yang menjelaskan itu. Sekarang ke TikTok. Nah, berikutnya ada ChatGPT AI. Sekarang kita tanya apa, ChatGPT bisa jelasin panjang lebar gitu. Nah, karenanya kita juga harus, dan ChatGPT itu kan ngambil resources yang ada di dunia maya, belum tentu benar gitu. Saya pernah coba cari pakai ChatGPT, tok 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 muncul, begitu saya klik linknya, wah linknya nggak bertanggung jawab gitu. Pseudoscience, saya nggak mau pakai, saya cari yang lain. Nah, kira-kira begitu. Ini memang realita yang ada yang harus kita geluti, Ibu Pendeta Ria. Itu ya, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Asigor. Ibu Pendeta Ria. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Pendeta Sigor. Pencerahannya luar biasa untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Ria untuk pertanyaannya. Ya memang mungkin banyak gereja juga yang masih kurang bersahabat dengan teknologi, bahkan menganggap bahwa teknologi itu adalah musuh, gitu ya. Jadi ketika ada generasi yang jauh gapnya gitu antara yang mohon maaf baby boomers X dengan yang sekarang Alpha ataupun Z yang begitu ramah dengan teknologi, mereka menganggap bahwa mereka itu jauh dari iman, jauh dari gereja gitu. Nah, akhirnya kan kayak kesannya anak muda merasa bahwa kami terbuang, kami juga justru harus dibimbing gitu ya. Mungkin ini yang menjadi apa ya, seharusnya kita ada jembatan untuk mereka bisa kita Saya nimbrung satu sedikit ya, Ibu Pendeta Restu ya. Waktu saya pulang dari Jerman 2015, 10 tahun yang lalu, saya ingat sekali di beberapa gereja kalau saya khotbah pakai tablet itu dianggap nggak religius, dianggap nggak bener. Kok pendeta bawanya tablet bukan Alkitab cetak gitu. Dan seakan-akan kalau saya bawa kitab cetak lebih rohani daripada saya khotbah dari tablet gitu. Nah, itu contohnya. Maka saya suka tanya nih, saya boleh nggak khotbah dari tablet? Oh, boleh Pak, gitu. Nah, makin ke sini makin boleh. Tapi saya ingat sekali 2015, ada beberapa Pak, tolong tetap bawa Alkitab ya. Karena ya jemaat masih pengennya lihat Alkitab gitu. Wah, itu repot. Nah, kira-kira itu contoh yang saya personally alami begitu. Betul. Bahkan ada beberapa gereja bahkan mewajibkan seperti anak-anak sekolah minggu atau remaja di mana mereka harus membawa buku secara fisik. Karena mungkin mereka berpikir bahwa ketika bawa HP atau tablet dan sebagainya, mereka bukan hanya fokus kepada Alkitab, tapi ke aplikasi lain. Mungkin begitu Pak Pendeta Sigor ya. Oke, baik. Memang ini PR besar untuk kita semua yang mungkin bergelut dalam pembinaan bagi gereja, kemudian kita pendeta di sini untuk bisa memperkenalkan yang lebih baik, ramah terhadap teknologi, tapi juga kita dengan kehidupan kita dan bagaimana kita membahasakan kitab, terutama kitab Wahyu yang begitu sulit, begitu susah dipahami, tapi ternyata tidak, ini adalah surat cinta buat kita semua, surat harapan, kitab harapan buat kita semua. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, waktu jual yang akan memisahkan kita, walaupun kami sangat berharap sekali waktu akan terus panjang bersama Pak Pendeta Sigor, karena masih banyak pertanyaan, terutama di kepala saya ini banyak sekali dengan simbol-simbol yang kurang dipahami. Banyak buku atau ketika saya ketik ChatGPT gitu, AI dan sebagainya, menurut saya itu masih kurang penjelasannya. Contohnya Gog dan Magog gitu ya, kemudian 24 tua-tua, lalu penunggang kuda. Tadi kan Pak Sigor mengatakan tentang kuda-kuda. Saya justru keponya, penasaran dengan siapa itu penunggangnya. Nah itu, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala saya berhubungan dengan simbol-simbol itu, karena kitab Wahyu kan memang bicara soal simbol gitu, karena memang biasa digunakan pada saat itu. Tapi mungkin lain waktu ya Pak Pendeta Sigor, atau ya, saya secara pribadi langsung ke Pak Sigor ya, untuk melepaskan penasaran saya. Baik Ibu Bapak terkasih, kita akan segera mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini untuk SBS UI. Baik Bu Bapak, inilah informasi atau beberapa informasi dari kami, Scripture Indonesia. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di SBSU ini, mohon kesediaan Pak Pendeta Sigor nanti akan menutup dengan doa. Tapi
mungkin Bapak bisa memberikan poin-poin penting pada materi Bapak yang tadi sampaikan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih sebagai closing statement. Rekan-rekan sekalian, Bapak sekalian, kitab Wahyu bukanlah kitab yang menakutkan. Persoalannya terletak pada simbolisme yang bagi kita menjadi tak terjangkau karena perbedaan budaya, latar belakang sosial ekonomi, konteks dan zaman. Karenanya kita perlu mendalami konteks tersebut untuk kita bisa mengerti. Ketika kita mengerti, setelah mendalami konteksnya, kita akan jadi tahu betapa ada banyak sekali nasihat, teguran yang merupakan pengharapan dan penghiburan dari Allah melalui kitab tersebut kepada mereka yang menderita. Kita pun dengan versi kita masing-masing punya penderitaan kita masing-masing, tetapi beritanya tetap sama. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah senantiasa menyertai kita, dan penderitaan yang kita lalui, bentuk apapun itu, hanya bersifat sementara. Karenanya bersukacita dalam membaca kitab Wahyu dan nikmati imajinasi yang disampaikan, karena kitab Wahyu memang penuh dengan imajinasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami belajar tentang kitab Wahyu. Walaupun bahasa-bahasa yang disampaikan dengan simbol-simbol yang membingungkan, bahkan mungkin menakutkan, tapi kami belajar bahwa gambaran-gambaran yang ada berkaitan dengan konteks pada zaman itu. Namun, Allah yang sama yang diberitakan di keempat Injil kanonik adalah Allah yang sama juga yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Allah yang sama yang hadir dalam Kristus, Tuhan kami, yang memberikan pertolongan, penyertaan, penghiburan bagi setiap kami, bahkan ketika kami menderita, termasuk persekusi. Terima kasih Tuhan untuk berita yang luar biasa. Engkau senantiasa menyertai, dan penderitaan yang kami lalui hanyalah sementara. Biarlah kami menghidupi ini dalam segenap ziarah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.